Halo teman-teman semua, so welcome back to YouTube channel Ade Ayung. Dan di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua mengenai 5 cara aku berhemat dan bisa nabung yang sudah aku terapkan selama bertahun-tahun, bahkan dari zaman SMA atau zaman sekolah dulu. So daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Tips yang nomor 1 teman-teman, kalian harus bawa yang namanya botol minum. Mungkin nasihat ini udah sering banget di-share sama financial advisor atau tim kaum minimalis di luar sana, tapi menurut aku poin nomor 1 ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena aku sendiri sering kali merasa kalau di jalan itu kayak kita pengen banget beli minum-minuman manis, minum-minuman yang kayak fancy, kopi kekinian, segala macem. Dengan membawa botol minum, kita itu bisa menghemat pengeluaran sekitar 500 ribuan per bulan untuk beli minum-minuman manis atau minuman fancy yang sedang hype saat ini, kayak gitu. Bukan berarti kalian nggak boleh beli minuman manis atau minuman kekinian, tapi alangkah baiknya kita juga consider efek samping dari minuman-minuman yang kurang sehat seperti itu. Boleh beli sesekali, tapi kayak setiap hari itu kalian harus tetap sedia botol minum. Bayangin aja kalau misalnya kalian beli air mineral nih setiap hari, mungkin kecil ya, cuman 5.000 rupiah kayak gitu. Tapi kalau dikali 30 hari itu udah 150 ribu. Belum lagi kalau misalnya kalian pengen beli kayak sejenis minuman kekinian yang harganya bisa belasan ribu, itu kan sudah sangat jauh menghemat pengeluaran kalian kayak gitu. Tips yang kedua dari Ade Ayung adalah bawa sedikit cash atau bawa secukupnya saja uang teman-teman. Aku pribadi adalah tim yang cashless, jadi aku cuman bawa sekitar 200 ribuan gitu untuk emergency only, dan juga mungkin keperluan yang harus cash seperti beli bensin kayak gitu. Untuk jajan, aku memang prefer untuk cashless, either kartu kredit atau menggunakan QR. Dan metode ini menurut aku sangat efektif teman-teman, karena aku sering kali merasa bahwa kalau misalnya aku bawa banyak cash, misalnya kayak di atas 500 ribu gitu, cepet banget habisnya. Kalian ada yang ngerasa kayak gitu juga gak sih? Aku juga kurang paham bagaimana itu terjadi, tapi menurut pengalaman aku, semakin banyak kalian bawa cash, kalian tuh semakin ngerasa kalian punya banyak uang dan lebih agak susah untuk ngekontrol pengeluarannya, karena kan ya udah tinggal ambil di dompet, tinggal belanjain segala macam kayak gitu. Jadi menurut aku, bawa lebih sedikit cash adalah salah satu jalan ninjaku untuk bisa hemat dan juga bisa menabung lebih banyak lagi. Tips yang ketiga dari Ade Ayung adalah kalian harus pisahkan antara ATM atau bank account yang bisa kalian gunakan untuk transaksi sehari-hari dan juga ATM atau bank account yang memang kalian gunakan untuk menabung dan investasi, teman-teman. Hal ini memang kelihatannya simple, tapi dampaknya sangat besar buat Ade Ayung. Karena seringkali kalau misalnya kita campur antara bank account untuk nabung dan juga bank account untuk spending, ujung-ujungnya pengeluaran kita justru tidak terkontrol. Apalagi sekarang kan transaksi udah gampang banget. ATM di mana-mana, terus kalian bisa belanja pakai QR. Jadi kalian bahkan nggak ngerasa kalau kalian ambil uang dari tabungan kalian kayak gitu. So best practice harus dipisah antara ATM atau bank account untuk nabung dan juga untuk spending. Kalau Ade Ayung sendiri, aku biasanya di awal bulan begitu aku gajian, aku langsung transfer dana yang akan aku tabung ke ATM atau bank account tempat khusus tabungan. Jadi nggak akan kecampur, teman-teman. Tips keempat, setelah kalian berhasil memisahkan antara tabungan dan juga ATM untuk spending, challenge selanjutnya adalah stick on the budget. Berapa banyak sih dari kita yang kayak ngerasa awal bulan itu kayak kita merasa kaya banget, terus di pertengahan bulan ternyata uangnya udah habis. Nah, cara yang paling simple dan bisa dipraktekin semua orang, dan aku sudah melaksanakan juga, itu adalah jangan budgeting selama 1 bulan, tapi kalian budgetingnya itu mingguan. Contoh aja, misalnya kayak uang jajan, mungkin 1 juta untuk sebulan, itu terlihat besar, tapi kalau kalian habisin di awal, itu pertengahan bulan mungkin saldo kalian udah kosong. Tapi kalau misalnya kalian 1 juta untuk 1 bulan, berarti 1 minggu itu 250 ribu, teman-teman. Jadi lebih mudah menurut aku mengatur 250 ribu seminggu dibandingkan dengan mengatur 1 juta per bulan. Kelima, kalian harus ada yang namanya self-reward. Self-reward ini adalah apresiasi ketika kalian berhasil menabung, ketika kalian berhasil berhemat, dan self-reward ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua untuk lebih hemat dan lebih rajin nabung ke depannya. Contoh simpelnya teman-teman, misalnya kalian punya budget, anggaplah 300 ribu per minggu.
Terus dengan sedemikian rupa kalian udah bawa botol minum, terus kalian kayak lebih banyak makan makanan rumah daripada makanan di luar, jajan nggak terlalu sering, kan otomatis akan ada sisa uang dari budget mingguan kalian. Entah itu 50.000, 70.000, 100.000, kalian bisa keep itu dan kalian bisa kayak pakai itu untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi hasil dari kerja keras kalian untuk berhemat dan menabung itu bisa kalian kembalikan lagi untuk memotivasi diri untuk menjadikan itu sebagai penghargaan. Wah, congratulations, kamu udah bisa nabung dan bisa saving kayak gitu. Jujurly, ada yang sendiri jarang banget kayak pakai uang tabungan yang sudah aku kumpulin itu untuk jalan-jalan fancy atau sekedar nongkrong ngopi di cafe. Aku lebih ke gimana caranya aku menghemat pengeluaran aku setiap hari sehingga aku punya uang sisa dan bisa aku pakai untuk self reward kayak gitu. Jadi tidak akan mengganggu finansial pribadi kita. Nah teman-teman, aku rasa itu dulu video untuk kali ini. Semoga 5 tips untuk berhemat dan bisa menabung ala Ade Ayung ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua dan bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi belajar hemat dan belajar nabung. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman semua yang membutuhkan. Thank you for watching and I will see you on my next video. Goodbye!